Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai kepada operasi himpunan, melanjutkan dari materi sebelumnya, operasi himpunan. Di sini operasi himpunan itu ada 4. Yang pertama, irisan. Yang dimana irisan itu, irisan dua himpunan adalah himpunan yang berisi anggota kedua himpunan yang sama. Ingat, anggota kedua himpunan yang sama. Nah, untuk irisan itu bisa dibaca dengan dan atau dengan lambangnya seperti ini, N yang seperti ini. Ya. Dan perlu diingat nih, kalau misalkan yang ada lambangnya seperti ini, nih, kayak gini, itu artinya adalah elemen atau anggota. Sedangkan kalau yang seperti ini namanya bagian atau subset. Di sini Ibu punya contoh misalkan himpunan A, yang dimana anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, kalau himpunan itu harus kurung kurawal, ya, kurung kurawal. Nih, tidak boleh kurung biasa seperti ini nggak boleh kurung biasa, harus kurung kurawal yang benar itu. Himpunan B, yang dimana anggota himpunannya adalah 1, 3, 5, 7, dan 8. Maka A irisan, nih ini irisan kan, anggota lambangnya irisan. A irisan B adalah, ingat lagi, kurung kurawal. Harus, kalau himpunan itu harus ada kurung kurawalnya, itu menandakan suatu himpunan. 1, 3, 5. Kenapa bisa irisannya 1, 3, 5? Karena di sini lihat nih, anggota kedua himpunan yang sama. Sini lihat, anggota himpunan yang sama itu adalah nih, di A himpunan A 1 ada, di himpunan B 1 ada, 2 di himpunan B ada tidak? Enggak ada. 3 ada, nih 3. 4 tidak ada, 5 ada di duanya, berarti anggotanya itu 1, 3, 5. A irisan B itu 1, 3, 5. Sini lagi contoh yang kedua, diketahui S itu ingat ya, semesta. S itu semesta. Semesta itu berarti keseluruhan dari himpunan, yang dimana anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Himpunan A, yang dimana anggotanya itu 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggota himpunan B adalah 2, 4, 5, 8, 9. Untuk himpunan C 1, 3, 4, 6, 7, 9. Di sini perintahnya, berdasarkan data di atas, sebutkan A irisan B. Lihat irisan, berarti anggota himpunan A yang ada di himpunan B. Ingat, kurung kurawal ya. A irisan B, yang ada di A dan ada di B. 1 di B ada nggak? Nggak ada. 2 ada nih, berarti kita tulis 2. Salah satu aja ditulisnya, meskipun di dua-duanya ada, tapi kita tulis salah satu. 2,3 ada nggak di 4? Nggak ada. 4 ada nih, 4. Terus 5 ada. Untuk 6 nggak ada, 7 nggak ada, berarti udah kita kurung tutup, yang dimana berarti A irisan B itu anggotanya 2, 4, dan 5. Untuk yang B irisan C, kita lihat anggota B yang ada di C. B dan C, 2 nggak ada, 4 nggak ada, 5 nggak ada, 8 nggak ada, 9 ada nih. Berarti hanya 9 anggotanya. Untuk A irisan B irisan C, kita lihat di ketiga himpunan tersebut, yang ada di ketiga himpunan tersebut.
1 di 2 ada nggak? Di B ada nggak? Nggak ada. Di C ada, berarti karena di B tidak ada berarti 1 tidak termasuk. 2 nggak ada. Di C nggak ada. 3 di B nya nggak ada. 4 nih, 4 ada nih. 4 nih, di ketiganya ada. Berarti yang pertama 4. 5 nggak ada. 6 nggak ada. 7 nggak ada. 9 nggak ada. Berarti udah, anggotanya cuma 4. Kita lanjut ke gabungan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota kedua himpunan. Gabungan bisa dibaca dengan atau lambangnya seperti ini. Contoh, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 8. Maka A gabung, nih ingat gabung yang seperti ini. A gabung B adalah 1 nih. 1, 2, 1. Di sini kan ada, meskipun nggak ada di sini 2 nggak ada nih di B-nya, karena gabungan jadi ya udah aja digabung. Tapi kalau misalkan dua-duanya ada nih, misalkan 3 sama 3 di sini ada, udah tulisnya 1 aja, nggak harus dua-duanya. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, yang belum ketulis apa? 7 sama 8. Jadi anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Misalkan lagi nih, diketahui semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 10. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B 2, 4, 5, 8, 9. Himpunan C anggotanya 1, 3, 4, 6, 7, 9. Di sini ditanyakan A gabung B. Lihat, yang A gabung B, yang ini berarti nih. Berarti semuanya tulis tuh yang ada di himpunan A dan himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belum ketulis apa nih? 8 dan 9. Untuk A gabung C, berarti lihat yang ini nih. Himpunan A dan himpunan C. Himpunan A dan himpunan C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Nah, untuk A gabungan B, gabungan C sama ya. Yang ada di himpunan A, himpunan B, himpunan C ditulis semua, tapi salah satunya ditulis saja, tidak dua-duanya atau tiga-tiganya yang ada di himpunan tersebut. Nih di sini ada tabel himpunan, diagram Venn, irisan, dan gabungan, yang dimana anggotanya seperti ini sama ya. Nih ingat, kalau diagram Venn tuh yang seperti ini nih. Kalau disuruh menggambar diagram Venn, nih yang seperti ini, yang dimana cirinya ada semesta, ada himpunan 1 atau 2 atau 3, berapapun itu himpunannya, ditandai dengan ini. Misalkan judulnya himpunan apa nih? Ini himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Nih ini ada diagram Venn dengan bentuk himpunan yang beda. Di sini himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kenapa ada 4 juga? Karena 4 termasuk di himpunan A. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Kenapa 4 masuk juga di B? Karena 4 itu ada di himpunan B juga nih. Ya, kalau ini berarti himpunan A itu 1, 2, 3. Himpunan B berarti semua yang ada di lingkaran B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk himpunan yang seperti ini A dan B berarti sama ya himpunannya. Anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Ya, untuk operasi himpunan yang ketiga itu komplement, yang dimana komplement suatu himpunan adalah himpunan di luar himpunan.
Ingat, di luar himpunan. Komplement dapat dituliskan dengan lambang gini nih, C kecil atau petik 1 nih, jadi di atas ya, A komplement. Di sini ada contoh himpunan S, anggotanya, ingat kurung kurawal harus seperti ini ya, harus himpunan itu harus kurung kurawal, tidak boleh kurung biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A itu anggotanya 1, 3, 5. Maka A komplementnya itu yang tidak ada di, jadi anggota A tuh gak boleh masuk. Anggota A yang ada di anggota semesta itu gak boleh ditulis. 1 ada, karena ada di himpunan A jadi gak boleh ditulis. 2 di himpunan A gak ada, berarti tulis. 3 ada, gak boleh tulis. 4 gak ada, tulis, berarti 5 ada, jadi 6. Untuk contoh di sini diketahui semestanya itu 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Berarti di sini tuh ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. Sebutkan anggota A komplement jika himpunan A-nya itu ini, berarti nggak boleh ada yang anggotanya ini nih. A komplement 0 di semesta, karena di A ada berarti nggak boleh ditulis. 1 nggak ada, tulis. 2 ada nggak? Ada, nggak boleh, berarti 3 nggak ada, tulis. 4 di sini ada, berarti nggak boleh. 5 nggak ada, tulis. 6 ada, 7 nggak ada, 8 ada, 9. Nah, berarti seperti ini A komplementnya. Untuk yang B, A bilangan ganjil anggota S. Kita daftarkan dulu nih anggotanya. Anggota A itu bilangan ganjil anggota S. Yang di S itu yang ganjil apa aja, berapa aja? 1, terus 3, 5, 7 dan 9. Nah, A komplement kita berarti tinggal A komplement. A komplementnya itu berarti yang nggak boleh ada di himpunan A ini nih, yang di semesta itu 0, berarti termasuk karena nggak ada di A ya, 0. 1 ada, berarti nggak ditulis. 2 nggak ada, tulis. 3 ada, berarti nggak ditulis. 4 nggak ada di sini, tulis. 5 ada, 6 nggak ada, 7 di sini ada, berarti nggak ditulis. 8 di sini nggak ada nih, tulis. 9 ada, berarti nggak ditulis. 10. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya, A di mana himpunan X lebih besar dari 5 dan X itu elemen. Ini gini ya, elemen, anggota dari semesta. Kita daftarkan dulu nih, A itu berarti X lebih besar dari 5. Berarti yang lebih besar dari 5 di himpunan X ini adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. A komplementnya yang nggak ada di sini nih berarti, tapi ada di S. Berarti kan yang kurang dari 5, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Sekarang yang keempat, yang D. Kita daftarkan dulu anggota A-nya. X di mana X kurang dari 3 atau X lebih besar sama dengan, ini ada sama dengannya ya, berarti lebih besar sama dengan 7, dan X elemen atau X anggota dari semesta. Kita daftarkan anggota A-nya itu X kurang dari 3, berarti X kurang dari 3 itu 0, yang ada di sini ya.
1, 2, 3-nya termasuk nggak? Enggak ya. Kalau ini kan kurang dari 3, berarti 3-nya tidak termasuk. Kalau misalkan kurang dari sama dengan, ada sama dengannya tuh, berarti sama dengan 3-nya di bawah. Dan di sini ada lagi nih, X lebih besar dari sama dengan 7. 7-nya di bawah nggak? Ya, 7-nya di bawah ya, karena ada sama dengannya. 7, 8, 9, 10. Nah, untuk A komplemennya itu yang ada di sini sama di sini tuh yang nggak ada di sini ya, yang bukan anggota dari A ini. 0 ada, 1 ada, 2 ada, 3 ada nggak ada. 3, terus 4, terus 5, 6 nggak ada, terus udah ya. Nah, untuk komplemen seperti ini. Untuk operasi himpunan yang keempat itu ada selisih, yang dimana jika himpunan A dikurangi himpunan B, maka akan membentuk suatu himpunan yang bersisikan anggota yang hanya ada di himpunan A, Nih, ini misalkan A min B. Anggota himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anggota himpunan B 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Di sini maka A min B-nya itu 2, 4, 6. Kenapa 2, 4, 6? Karena ingat di sini yang hanya ada di himpunan A, berarti hanya di sini nih. 1 di dua-duanya ada, berarti nggak perlu ditulis. 2 di 3 ada, di B ada nggak? Nggak ada, berarti tulis. 3 karena di keduanya ada, berarti nggak ditulis. 4 di B ada nggak ada, tulis. 5 karena ada di duanya nggak ditulis. 6 nggak ada di B, berarti tulis. Nah, berarti anggotanya A min B sama dengan 2, 4, dan 6. Untuk B min A, berarti ingat nih, di sini B yang ada di B tidak ada di A, yang hanya ada di B, berarti gitulah. 1 ada di keduanya, 3 ada di A, 5 ada di A, 7 ada di A nggak ada, berarti 7. 8 nggak ada di A, tulis. 9 nggak ada di A, berarti tulis juga. Nah, untuk selanjutnya ada A plus B. Jika himpunan A ditambah himpunan B, maka akan membentuk suatu himpunan yang bersisikan anggota yang hanya ada di himpunan A dan hanya ada di himpunan B. Artinya anggota yang ada di keduanya tidak dimasukkan. Berarti yang nggak ada di keduanya nih, misalkan himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. A plus B yang ada di keduanya tidak dimasukkan, berarti 1 nggak dimasukkan nih karena ada di dua-duanya. 2 ada nggak ada, berarti tulis. 3 ada di keduanya, nggak ditulis. 4 nggak ada di keduanya, berarti tulis. 5 ada di keduanya, berarti nggak ditulis. 6 tulis. 7, 8, dan 9. Yang terakhir itu ada sifat-sifat operasi himpunan, yang dimana sifat operasi himpunan itu ada 5. Yang pertama, sifat independen. Untuk sembarang himpunan A berlaku A gabungan A sama dengan A irisan A sama dengan A. Untuk sifat identitas ada untuk sembarang himpunan A berlaku A gabungan himpunan 0 sama dengan A irisan himpunan 0 sama dengan irisan 0. Sifat komutatif, misalkan A dan B adalah himpunan, maka A gabung B sama dengan B gabung A iris B sama dengan B iris A. Untuk sifat yang keempat itu ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu untuk sembarang himpunan P, Q, R, berarti himpunannya ada 3 ya, himpunan P, himpunan Q, sama himpunan R. Berlaku P gabung Q gabung R sama dengan P gabung Q gabung R. P irisan Q irisan R sama dengan P irisan Q irisan R. Untuk sifat yang terakhir itu ada distributif. Untuk sembarang himpunan PQR berlaku P gabung Q irisan R sama dengan P gabung Q irisan P gabung R.
P irisan Q gabung R sama dengan P irisan Q gabung P irisan R. Nah, untuk operasi himpunan sampai di sini yaitu ada 4 operasi himpunan dan sifat-sifat operasi himpunan.